Relokasi besar telah dimulai. Keluarga Lu asal Luming, serta Huachi dan yang lainnya, semuanya telah pindah ke kota naga kekaisaran. Selain itu, mereka diberi sebidang tanah paling sentral dan lingkungan budidaya terbaik. Kota Kaisar Naga mulai riuh. Hanya dalam waktu setengah bulan, jutaan orang telah dipindahkan ke kota naga kekaisaran melalui formasi teleportasi antar wilayah. Namun, untuk wilayah besar kota Kaisar Naga, jutaan orang hanyalah sebagian kecil darinya. Semakin banyak orang yang pindah secara bertahap. Setelah pindah ke kota naga kekaisaran, banyak orang mulai sibuk mempersiapkan upacara pendirian aliansi. Semua pembudidaya kuat di benua hutan belantara ilahi mulai berkumpul di kota naga kekaisaran. Pada hari ini, Di dan yang lainnya juga melangkah ke benua hutan belantara ilahi. Begitu mereka masuk, mereka mendengar bahwa kota naga kekaisaran akan mengadakan upacara pendirian aliansi dalam beberapa hari. Hehe, itu bagus. Aku akan membunuh Luming di upacara pendirian aliansi. Di Xian mencibir. Tuan muda Di Xian, bahwa Luming dapat mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Dia sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Kata Di. Kuali 9 naga ilahi yang dikendalikan oleh Luming begitu kuat dan mengejutkan sehingga bahkan ahli alam bela diri kerajaan LV3 harus menghindarinya. Baiklah, ayo pergi ke 9 naga dan segel kuali 9 naga ilahi agar Luming tidak bisa menggunakannya. Kata Di Xian. Semua orang membuka ruang dan menuju ke arah 9 naga. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Upacara pendirian aliansi resmi dimulai. Di kota naga kekaisaran, di ujung lorong naga ilahi, alun-alun yang dilapisi batu giok putih penuh dengan ahli. Selain gurun barat, semua kaisar telah tiba. Ada ratusan seniman bela diri tertinggi, dan puluhan ribu master sekte dan pemimpin sekte dari berbagai kekuatan. Mereka duduk di kursi di kedua sisi alun-alun. Orang-orang ini semua berada di puncak benua hutan belantara ilahi. Mereka semua adalah tokoh penting yang berdiri di puncak. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini. Di luar alun-alun, ada tempat yang lebih luas yang dipenuhi meja perjamuan. Setidaknya ada 1 juta orang berkumpul di sini. Tidak hanya itu, di seluruh daratan belantara dewa, semua faksi dari berbagai ukuran sedang merayakannya. Hari ini, dunia sedang merayakannya. Wakil ketua aliansi telah tiba. Sebuah suara datang dari langit dan menyebar ke seluruh kota naga kekaisaran. Xie Luan dan Jenderal Tua, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melayang ke udara dan mendarat di kedua sisi alun-alun. Bawahan memberi salam kepada 2 wakil ketua aliansi. Semua orang yang hadir berdiri dan memberi hormat kepada 2 wakil ketua aliansi. Bangkit, silakan bangkit. Xie Luan dan Jenderal Tua itu mengangkat tangan. Setelah itu, Xie Luan dan Jenderal Tua itu terpaku pada kedalaman kota Kaisar Naga. Master aliansi telah tiba. Suara sebelumnya terdengar lagi. Bas, wosh. Semua penonton sedang melihat kedalaman kota Kaisar Naga. Di kedalaman kota naga kekaisaran, beberapa sosok mendekat. Luming, Xian Yanxing, orang tua Luming, Lu Yuntian, dan Li Ping. Hari ini, Luming telah berganti pakaian. Dia mengenakan jubah panjang berwarna ungu emas dengan sulaman naga sejati bercakar 9 yang megah dan hidup. Rambut panjangnya diikat tinggi, dan dia mengenakan mahkota ungu emas, sepatu bot naga emas, dan ikat pinggang giok emas di pinggangnya. Tekanan yang tak terlihat dan kuat sedang dikeluarkan. Mereka berempat mendarat di puncak alun-alun. Kami memberi penghormatan kepada ketua aliansi. Di tempat kejadian, di dalam dan di luar alun-alun, jutaan ahli membungkuk kepada Luming. Gelombang suara berkumpul dan awan di langit terguncang. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Luming melambaikan tangannya dan suaranya terdengar dari jauh. Terima kasih, ketua aliansi. Jutaan orang mulai mengambil tempat duduk mereka. Hari ini, kami di sini untuk merayakan berdirinya aliansi naga, dan kemudian, kami akan membagi wilayah. Luming berbicara. Dia tidak mengucapkan banyak kata tetapi jantung banyak orang berdebar lebih cepat. Aliansi naga telah menyatukan dunia, termasuk dataran utara, Tandus Timur, Nether Selatan, benua tengah, dan wilayah luas lainnya. Bagaimana cara membebaskan mereka dan siapa yang harus dikirim untuk menjaga mereka adalah pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Ada manfaat besar yang bisa diperoleh dari hal ini. Ayo mulai, Luming mengumumkan. Langkah pertama bagi banyak faksi, besar dan kecil, adalah melangkah maju dan membuat sumpah darah untuk membentuk aliansi naga dan menguasai alam liar ilahi. Hahaha, sepertinya aku datang di waktu yang tepat hari ini. Saat ini, ledakan tawa datang dari kejauhan. Cahaya keemasan menyala dan sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah, Di. Itu Di. Banyak orang berteriak, bahkan ada yang menunjukkan rasa takut di wajahnya. Saat itu, Kaisar bela diri Di telah menduduki hampir setengah benua hutan belantara dewa. Dia terlalu kuat, banyak kekuatan,
besar dan kecil, telah dikuasai oleh Di Yi. Sekarang setelah Di Yi muncul, orang-orang itu tentu saja panik. Di Yi, kamu masih berani datang ke sini. Itu hebat. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk bendera. Xie Luan berteriak, semburan ki iblis membumbung ke langit. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Ekspresi keraguan muncul di matanya. Dia bisa dengan jelas melihat kondisi Di Yi saat ini. Dia hanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV1. Dalam pertempuran terakhir, Di Yi telah melukai asal-usulnya dan budidayanya turun satu tingkat. Dengan budidaya seperti itu, siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh Di Yi, apalagi Lu Ming, Xie Luan, Jenderal Tua, atau Tu Qian. Kenapa Di Yi masih berani datang ke sini? Di Yi, biarkan yang lain keluar bersama. Lu Ming berkata sambil melihat ke belakang Di Yi. Hahaha, biarkan tuan muda ini menunjukkan dirinya, dan itulah saat kematianmu. Semburan tawa terdengar saat ruang terbuka. 10 sosok muncul di langit, menatap kota naga kekaisaran. Siapakah orang-orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang berdiskusi. Kamu adalah Lu Ming. Tatapan Di Xian beralih ke Lu Ming. Tidak buruk, kata Lu Ming. Bagus, sangat bagus. Saya mendengar bahwa Anda membunuh 2 ahli keluarga di saya, di Hong Cheng dan di Hong Lei, dan bahkan mengambil senjata kaisar mereka. Sekarang, datanglah dan serahkan senjata kaisar. Berlututlah dan mohon padaku untuk mengampuni hidupmu. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Di Xian meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Lu Ming dengan tatapan angkuh. Kurang ajar, beraninya kamu tidak menghormati ketua aliansi. Anda harus dibunuh. Ayo pergi. Teriakan keras terdengar dari alun-alun saat sesosok tubuh tinggi membubung ke langit. Aura yang luas memenuhi seluruh tempat. Dia adalah seorang kaisar. Dia dulunya adalah kaisar dari kekuatan dominan di benua tengah. Namanya Kaisar Bela Diri Kong Tian, dan dia telah menyerah kepada Lu Ming. Oleh karena itu, dia memiliki status terendah di antara banyak kaisar di aliansi naga. Dia telah mencari kesempatan untuk pamer di depan Lu Ming dan mendapatkan kepercayaannya. Sekarang dia memiliki peluang bagus, dia harus memanfaatkannya. Ledakan, telapak tangan Kaisar Bela Diri Kong Tian menyerang ke arah Di Xian. Beraninya kamu tidak menghormati tuan muda Di Xian, mati. Seorang pria parubaya keluar dari belakang Di Xian. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan langsung muncul di atas kepala Kaisar Bela Diri Kong Tian. Itu menerobos serangan dan pertahanannya dan menebasnya. Kaisar Bela Diri Kong Tian berteriak saat dia terbelah menjadi 2. Bahkan dewa rohaninya meledak dan hancur. Dia telah membunuh seorang kaisar dengan satu serangan. Sebagian besar orang yang hadir membelalak kaget. Puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Pria ini berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Ayo pergi, kata seorang penguasa dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya di belakang Di Xian adalah ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Ledakan, ledakan, ledakan. Xie Luan, Jenderal Tua, dan yang lainnya melepaskan aura mereka. Semua kaisar aliansi naga mengumpulkan aura mereka dan menekan Di Xian dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh mereka. Beraninya kamu membunuh orang di kota Kaisar Naga. Kalian semua akan dibunuh hari ini. Suara Jenderal Tua itu dingin. Tidak peduli siapa kamu, kamu akan membayar harganya hari ini. Kata Xie Luan, cahaya pedang yang menakutkan berkedip di tubuhnya. Tinggal, harga, hahaha, sungguh menggelikan, bodoh, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku bertahan hari ini. Di Xian tertawa dan melambaikan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakang Di Xian, aura keluar dari orang-orang yang tersisa. Setiap gumpalan ki seperti gumpalan asap. Setiap gumpalan ki tidak terbatas dan membentuk tekanan kuat, yang menekan kota naga kekaisaran dan hati orang-orang. Murid Xie Luan, Jenderal Tua, dan yang lainnya dengan cepat membesar, menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura orang-orang ini terlalu kuat. Termasuk pria parubaya yang menyerang tadi, totalnya ada 6 orang. Semuanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. 2 lainnya memiliki aura yang lebih menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari puncak kerajaan bela diri LV2. Alam Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Itu adalah aura Kaisar Bela Diri LV3. 6 dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, dan 2 di antaranya berada di tingkat ketiga. Ada juga seorang lelaki tua berambut perak yang berdiri dekat di belakang Di Xian. Dia tidak mengeluarkan aura apapun, tapi perasaan yang dia keluarkan bahkan lebih berbahaya. Di kota Kaisar Naga, hati semua orang tenggelam. Kekuatan luar biasa macam apa ini? Sekarang, di benua hutan belantara ilahi, yang terkuat hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Selain itu, hanya ada beberapa orang yang berada di puncak dunia. Tidak satupun dari mereka berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Tapi sekarang,
Ada 6 ahli ranah bela diri kerajaan LV2 Puncak dan 2 ahli ranah bela diri kerajaan LV3 di belakang Disian. Bagaimana mereka bisa bertarung? Hahaha, Lu Ming, bukankah kamu sangat sombong? Hari ini, para ahli dari keluargaku telah tiba, dan kalian semua akan mati. Di Yi tertawa, matanya penuh keganasan dan suaranya penuh kebencian. Hari ini, dia ingin Lu Ming mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Di Yi membuat banyak orang gemetar. Mungkinkah aliansi naga akan dihancurkan sebelum resmi didirikan? Lu Ming, bagaimana kabarnya? Cepat serahkan senjata spiritual kaisar dan datang ke sini untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin kamu bisa menjaga nyawa anjingmu. Disian mencibir dan terus menatap Lu Ming, seolah dia yakin akan menang. Senjata spiritual kaisar adalah senjata spiritual yang hanya bisa dikeluarkan oleh para ahli kaisar puncak dengan kekuatan terkuat mereka. Bahkan bagi Disian, itu sangat berharga. Kedua senjata spiritual kaisar itu adalah satu dari sedikit senjata yang dimilikinya. Dari 9 ahli yang dibawanya, hanya 1 atau 2 di antara mereka yang memiliki senjata spiritual kaisar. Minger, Lu Yuntian dan Liping memandang Lu Ming dengan cemas. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum pada Lu Yuntian dan Liping. Senyumnya penuh percaya diri. Entah kenapa, Lu Yuntian dan Liping merasa nyaman saat melihat senyuman Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengabaikan Disian dan memandang Di Yi. Di Yi, kamu lolos terakhir kali. Anda seharusnya bersembunyi dengan baik. Dengan begitu, Anda mungkin bisa bertahan. Tapi kamu datang ke sini untuk mati. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Lu Ming berbicara perlahan, menyebabkan banyak orang tercengang. Dalam situasi seperti ini, Lu Ming masih berpikir untuk membunuh Di Yi. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya mata beberapa orang, seperti Xie Luan, Xia Jiuyang, dan Yan Kuangtu, yang berbinar. Mereka sangat mengenal Lu Ming. Lu Ming tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Di Yi sendiri juga tercengang. Lu Ming masih ingin membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Dari mana rasa percaya diri Lu Ming berasal? Wajah Disian menjadi gelap. Lu Ming sebenarnya berani mengabaikannya. Bang, bang, Disian melangkah maju selangkah demi selangkah, tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat. Seniman bela diri terhebat, basis budidaya Disian berada di alam maha tinggi. Hal ini mengejutkan banyak orang di kota Kaisar Naga. Karena Disian tidak terlihat terlalu tua. Usianya pasti tidak lebih dari 30 tahun. Dia bahkan mungkin baru berusia awal 20-an. Mencapai level tertinggi di usia awal 20-an terlalu mengejutkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua hutan belantara ilahi. Lu Ming, aku pernah mendengar bahwa kamu sangat kuat. Saya ingin mengalaminya hari ini. Disian berbicara, auranya terkunci pada Lu Ming. Kamu ingin menantangku? Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Di belakang Disian, mata Di Yi berkedip-kedip, tapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa beberapa talenta tertinggi di keluarga kaisar memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan dan sangat menakutkan. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai talenta tertinggi di benua reruntuhan surgawi. Meskipun Lu Ming kuat, dia mungkin bisa melawan Disian. Bahkan jika dia tidak bisa melawan Disian, Lu Ming akan semakin menyinggung perasaan Disian dan itu akan bermanfaat baginya. Lumayan, apakah kamu berani menerima tantangannya? Kata Disian, karena kamu sedang mencari pemukulan, tentu saja aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, menghadap Disian dari kejauhan. Lu Ming, kudengar kau adalah seorang jenius langka di benua hutan belantara dewa, tapi aku akan memberitahumu bahwa apa yang disebut jenius di pulau terpencil seperti milikmu hanyalah lelucon. Disian mencibir, tubuhnya mulai bersinar seperti gumpalan pedang Qi. Bas, pedang tempur muncul di tangan Disian. Dia berjalan menuju Lu Ming dan berteriak, bunuh. Suara mendesing, seberkas pedang Qi membelah langit dan menebas Lu Ming. Ledakan, Lu Ming melancarkan pukulan dan mengaktifkan teknik surgawi penekan penjara. Kekuatan tinju dan pedang Qi bertabrakan. Ruang itu terpelintir menjadi beberapa bagian. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur 3 langkah. Disian, sebaliknya, berdiri diam di udara. His. Kota naga kekaisaran dipenuhi dengan hembusan napas. Lu Ming terpaksa mundur dengan 1 pedang. Dalam pertempuran di kota suci, semua orang masih ingat kekuatan tempur Lu Ming yang mengejutkan. Bahkan kaisar bela diri tingkat kedua dengan senjata spiritual kaisar dibunuh oleh Lu Ming. Sekarang, Lu Ming terpaksa mundur dengan 1 pedang. Apalagi lawannya adalah seorang pemuda yang belum genap 30 tahun. Ini sangat mengejutkan. Tubuhnya, jantung Lu Ming berdetak kencang. Diam-diam dia terkejut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya mengungkapkan kultivasinya di lingkaran besar alam dewa spiritual, dia masih melepaskan 9 aliran kekuatan naga dan mengeksekusi teknik penjara yang menekan surga. Bahkan kaisar biasa pun tidak akan bisa menandinginya. Namun,
Lawannya hanyalah makhluk tertinggi, dan kecakapan bertarung yang dia keluarkan sungguh mencengangkan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah tubuh pihak lain. Itu adalah tubuh roh. Itu benar, pihak lain hanyalah seorang seniman bela diri tertinggi, tetapi dia memiliki tubuh spiritual. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lu Ming dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa tubuh roh pihak lain bukanlah tubuh roh murni seperti miliknya. Itu adalah tubuh roh nyata dengan atribut khusus. Tapi bukankah tubuh roh sejati harus masuk ke alam kaisar sebelum bisa dipadatkan? Lalu, itu tubuh roh. Benar sekali, itu benar-benar tubuh roh, sejenis tubuh roh pedang. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang seniman bela diri tertinggi bisa memiliki tubuh roh? Kaisar Aliansi Naga sedang gempar. Bahkan keberadaan seperti Xie Luan dan Jenderal Tua, yang telah hidup bertahun-tahun, terkejut. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan tubuh roh di Xian. Tubuh roh bawaan, itu adalah tubuh roh bawaan. Haha, orang kampung ini tidak mengetahui kekuatan tubuh roh bawaan. Tubuh roh bawaan adalah tubuh roh bawaan. Di belakangnya, mata Di Yi dipenuhi dengan keterkejutan, namun di saat yang sama, dia tertawa dalam hatinya. Dia lahir di benua Yuan, jadi visinya berbeda secara alami. Dia tahu bahwa beberapa orang diberkati oleh surga dan dilahirkan dengan tubuh roh. Ini disebut tubuh roh bawaan. Orang-orang seperti itu pada dasarnya adalah orang-orang jenius yang tak tertandingi. Tak perlu dikatakan lagi, garis keturunan mereka pasti mampu bangkit ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Pada saat yang sama, garis keturunan dan tubuh roh mereka pasti akan berada dalam harmoni yang sempurna. Orang seperti ini, apakah itu teknik bela diri garis keturunan, pemahaman niat, atau teknik bela diri lainnya, diberkati oleh surga dan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Di Xian adalah orang seperti itu. Jika kamu bisa memblokir salah satu gerakanku, datang lagi. Mati, teriak Di Xian. Di permukaan tubuhnya, gumpalan cahaya seperti pedang beredar. Dia menebas pedang tempurnya, dan pedang Qi sangat mengejutkan saat menebas ke arah Lu Ming. Kekacauan. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan kehendak kekacauan. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul dan dia melayangkan pukulan lagi. Teknik penekan surga yang sama, ketika dikombinasikan dengan niat kekacauan, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Ledakan. Kali ini, Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Di Xian mundur ke belakang. Sialan, bunuh. Di Xian menjadi marah setelah didorong mundur. Dia meningkatkan auranya secara maksimal dan menutupi seluruh tubuhnya dengan wilayahnya. Dia menyerang Lu Ming dan menebas dengan pedangnya. Raungan ratusan binatang terdengar. Teknik bela diri Di Xian tidaklah sederhana. Tampaknya hal itu mendorong kekuatan domain hingga batasnya. Teknik bela diri domain. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Keterampilan bela diri domain sama dengan konsep keterampilan bela diri. Teknik bela diri penciptaan dapat mengerahkan kekuatan penciptaan secara ekstrim, sedangkan teknik bela diri domain dapat mengerahkan kekuatan domain secara ekstrim. Keterampilan bela diri domain di Xian bahkan lebih kuat, dan cahaya pedangnya sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Lu Ming memasukkan konsep kekacauan ke dalam tubuhnya dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Sejujurnya, Di Xian sangat kuat. Dia adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah ditemui Lu Ming sejauh ini. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kekuatan tempur Lu Ming sebelum dia menerobos ke alam yang maha tinggi. Itu setara dengan puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia hanya seorang seniman bela diri tertinggi, tapi kecakapan bertarungnya sudah sangat mengejutkan hingga di luar imajinasi. Dalam pertarungan di level yang sama, dia bahkan lebih kuat dari Long Chen. Kita harus tahu bahwa garis keturunan yang dibangkitkan oleh Long Chen adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, gajah naga-naga Archean. Namun, sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam yang maha tinggi, dia tentu saja tidak menganggapnya serius. Brengsek, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di Pulau Savage? Semakin banyak mereka bertarung, Di Xian semakin terkejut. Orang ini pasti punya rahasia. Jika saya bisa mendapatkan rahasianya, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Aku bahkan mungkin bisa bersaing dengan para jenius mengerikan di klan. Memikirkan hal ini, hati Di Xian mulai membara. Bas! Gelabelanya bersinar dan pedang tempur emas terbang, menebas Lu Ming. Dentang! Pukulan Lu Ming mendarat di pedang tempur dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Senjata spiritual kaisar. Mata Lu Ming berkedip, tapi dia tidak terkejut. Pihak lain sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Merupakan hal yang normal baginya untuk memiliki senjata spiritual kaisar. Mati! Di Xian berteriak dan menyerang Lu Ming. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kalau begitu mari kita akhiri ini. Konsep kekacauan. Lu Ming berteriak. Konsep kekacauan yang melekat di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Awalnya menyusut dengan cepat dan kemudian mekar. Apa yang berkembang bukan lagi niat,
tetapi sebuah domain, bentuk embrio dari domain kekacauan. Di saat yang sama, aura di tubuh Lu Ming meningkat dengan cepat. Seniman bela diri tertinggi. Master Aliansi telah menerobos ke ranah seniman bela diri tertinggi. Xie Luan dan yang lainnya sangat gembira. Boom. Tinju Lu Ming terbungkus pada tahap awal alam kekacauan. Dia meninju pedang senjata spiritual Kaisar di Xian. Dentang. Pedang itu bergetar hebat. Ekspresi di Xian berubah. Tubuhnya bergetar dan dia terlempar seperti bola meriam. Darah muncrat dari mulutnya. Ketika Lu Ming mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, dia hancur dan terluka parah oleh satu pukulan. Membunuh. Lu Ming pindah dan menyusul di Xian. Dia melayangkan pukulan ke jantung di Xian. Pukulan ini cukup menembus hati di Xian. Namun, saat pukulan Lu Ming hendak mengenai jantung di Xian, tubuh di Xian tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan baju besi emas muncul. Berdebar, tinju Lu Ming mendarat di baju besi itu. Armornya bergetar hebat tapi tidak rusak. Itu memblokir sebagian besar kekuatan tinju Lu Ming. Namun, pukulan Lu Ming terlalu kuat. Meskipun armor tersebut telah memblokir sebagian besar kekuatan, sebagian kecil kekuatan dari pukulan tersebut masih mengenai tubuh di Xian. Di Xian menjerit kesakitan. Dadanya ambruk dan darah muncrat dari mulutnya. Itu adalah senjata spiritual Kaisar yang bertahan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kaisar Xian ini sangat kaya. Ia bahkan memiliki senjata spiritual Kaisar yang defensif. Yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu semuanya adalah senjata spiritual Kaisar yang menyerang. Sebagai perbandingan, senjata spiritual Kaisar yang bersifat defensif lebih berharga daripada senjata yang menyerang. Itu adalah senjata spiritual Kaisar yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat-saat kritis. Sama seperti sekarang, jika Di Xian tidak memiliki baju besi ini, dia akan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Beraninya kamu menyakiti tuan muda. Bunuh dia. Di Xian terluka parah. Bawahan yang dibawanya semuanya meraung marah dan melancarkan serangan sengit ke Lu Ming. 6 kaisar bela diri tingkat kedua puncak dan 2 kaisar bela diri tingkat ketiga menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tidak baik, ekspresi Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya berubah drastis. Membunuh. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah pedang Vena Naga, senjata spiritual sang kaisar yang dia rampas dari penguasa naga banjir ketika dia bertarung demi teknik budidaya tubuh roh murni di kota bawah laut kuno. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar bela diri dan menguasai bentuk embrio wilayahnya, dia sudah bisa mengaktifkan kekuatan senjata spiritual kaisar. Selain itu, domain tahap awal Lu Ming adalah tahap awal dari domain kekacauan. Domain kekacauan dapat berubah menjadi domain lain sesuka hati. Dengan kata lain, apapun jenis senjata spiritual raja itu, kecuali beberapa jenis seperti ruang waktu, Lu Ming dapat menggunakannya. Suara mendesing. Pedang tempur itu menebas, dan ahli kerajaan bela diri LV2 puncak dipotong menjadi 2 di bagian pinggang, mati di tempat. Dentang. Kemudian, dia menggerakkan pedangnya secara horizontal dan bertukar pukulan dengan ahli kerajaan bela diri LV3, memaksanya mundur. Ayo serang. Bas. Xie Luan mengendalikan senjata spiritual kaisar dan pedang iblis untuk menyerang 2 seniman bela diri kerajaan bela diri puncak LV2. Pada saat yang sama, Jenderal Tua dan Tu Qian juga bergerak. Keduanya mengendalikan senjata spiritual raja mereka dan menyelimuti 2 seniman bela diri kerajaan bela diri puncak LV2 yang tersisa. Tak satu pun dari 6 ahli kerajaan bela diri tingkat kedua di bawah Di Xian yang memiliki senjata spiritual kaisar, jadi Xie Luan dan 2 lainnya cukup untuk menghadapinya. Bunuh mereka semua. Di kejauhan, Di Xian meraung marah. Tadi itu terlalu berbahaya. Di Xian merasa seperti baru saja melewati dewa kematian. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak menyangka akan hampir dibunuh oleh seseorang dari generasi yang sama di pulau terpencil. Dia sangat marah dan niat membunuhnya dingin. Orang tua berambut perak muncul di belakang Di Xian, tapi dia tidak menyerang. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Xie Luan dan 2 lainnya memblokir 5 ahli alam bela diri kerajaan LV2 puncak, sementara Lu Ming menyerang 2 ahli alam bela diri kerajaan LV3. Bas, suara pedang bergema di langit. 2 seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat ketiga masing-masing mengeluarkan pedang tempur emas. Keduanya adalah senjata spiritual raja. Seberapa kuatkah senjata spiritual kaisar yang dikendalikan oleh ahli kerajaan bela diri LV3? Namun, Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia menebas dengan pedang pola naga, yang dibungkus pada tahap awal domain kekacauan. Dentang. Kedua pedang itu berbenturan, membentuk lingkaran riak pedang yang menyebar. Pakar alam bela diri kerajaan LV3 bukanlah tandingan Lu Ming. Tubuhnya gemetar dan dia mundur. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari situ, Di Xian, dan lelaki tua berambut perak itu menyipitkan mata tak percaya. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar dapat menekan ahli alam bela diri kerajaan LV3. Di bawah,
Para ahli dari aliansi naga sangat bersemangat. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Lu Ming terlalu kuat. Dia bahkan belum menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri, tapi dia sudah bisa menekan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Ini adalah kerajaan bela diri tingkat ketiga. Tidak ada orang seperti dia di benua hutan belantara ilahi. 30.000 tahun yang lalu, Xieluan baru mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ketiga pada puncaknya. Pakar seperti itu ditekan oleh Lu Ming. Ketua aliansi, ini adalah ketua aliansi dari aliansi naga mereka. Jika itu terjadi selama pertempuran di kota suci, Lu Ming tidak akan bisa menandingi ahli alam kerajaan bela diri tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain memiliki senjata spiritual kaisar. Namun, sekarang Lu Ming telah menembus ke tingkat tertinggi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia tidak lagi sama seperti saat pertempuran di kota suci. Suara mendesing. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat ketiga lainnya menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming sepertinya tidak melihatnya. Dia memegang pedang urat naga dan menyerang orang yang telah dia tolak. Saat pedang orang di belakang mendekati Lu Ming dengan kecepatan tinggi, sesosok tubuh keluar dari antara alis Lu Ming. Itu adalah tiruan Lu Ming. Suara mendesing. Tubuh kedua menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebasnya. Cahaya pedang menebas dan memblokir pedang tempur pihak lain. Selama periode waktu ini, tubuh utama Lu Ming telah berkultivasi. Tentu saja, tubuh sekundernya tidak menganggur. Tubuh kedua fokus pada kultivasi dan tidak memiliki pemikiran lain, sehingga kecepatan peningkatannya bahkan lebih cepat. Selama pertempuran di kota suci, tubuh kedua hanya memadatkan satu lampu roh emas, tetapi selama ini, tubuh kedua telah memadatkan lampu roh emas kedua, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selanjutnya, 5 pedang terbang Phoenix Feather terbang dari antara alisnya dan menyerang pihak lain. Pihak lain terkejut dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Lu Ming memimpin dan terus menyerang lawannya. Bentuk embrio dari domain kekacauan melilit pedang pola naga. Setiap serangan pedang Lu Ming sangat kuat. Dentang, pihak lain sepenuhnya pasif dan hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Kedua pedang itu bentrok untuk kedua kalinya. Tubuh pihak lain gemetar terus-menerus, dan wajahnya menjadi pucat saat dia terpaksa mundur. Bas, wosh, Lu Ming melancarkan serangan seperti badai, pedang Vena Naga menebas terus-menerus. Lu Ming lebih unggul. Tiba-tiba, 4 gerbang penyegel muncul di langit. Mereka bersinar dengan cahaya terang dan menyegel pihak lain. Pada saat itu, pihak lain dibekukan. Meski hanya sesaat, tapi itu sudah cukup. Prasasti penekan penjara. Lu Ming melakukan fusi darah dan berubah menjadi prasasti penekan penjara. Boom, prasasti penekan penjara menekan pihak lain. Lu Ming telah menerobos ke alam yang maha tinggi dan memahami bentuk embrio dari alam kekacauan. Dia telah berubah menjadi prasasti penekan penjara. Seberapa kuat dia? Meskipun pihak lain telah mendobrak pintu penyegel pada saat kritis dan memblokirnya dengan pedang tempurnya, tubuhnya masih gemetar. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan hampir meledak. Darah muncrat dari mulutnya. Bas, di bawah kendali indera spiritual Lu Ming, pedang pembuluh darah naga menebas secepat kilat. Pihak lain baru saja terluka parah oleh prasasti penekan penjara yang telah diubah oleh Lu Ming. Bagaimana dia bisa menghindar? Pedang Vena Naga menebas, dan sebuah kepala terbang tinggi ke udara. Pedang urat naga berputar lagi, dan dewa spiritual lawan juga berubah menjadi abu. Seorang ahli kerajaan bela diri LV3 telah meninggal. Di sisi lain, pertarungan tubuh kedua juga akan segera berakhir. Tubuh kedua menyalakan lampu roh emas lainnya, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat dibandingkan dengan pertempuran di kota suci. Saat ini, dia mengeluarkan seluruh gambar formasi dan menjebak musuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 pedang terbang bulu Phoenix ditembakkan dan menembus 5 lubang di tubuh lawan, membunuh lawan dalam satu gerakan. 2 ahli kerajaan bela diri LV3 terbunuh begitu saja. Di kota naga kekaisaran, para ahli dari aliansi naga terkejut sekaligus gembira. Adapun Di Xian, dan yang lainnya, mereka tampak tidak percaya. Membunuh. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming menyerang Di Xian pada saat yang bersamaan. Tidak baik, Tuan Muda, cepat mundur. Ekspresi lelaki tua berambut perak di samping Di Xian berubah. Pedang tempur emas muncul di tangannya. Dia maju selangkah dan tiba di depan Di Xian. Pedang Qi yang mempesona menebas Lu Ming. Tanpa diragukan lagi, pedang tetua berambut perak itu juga merupakan senjata spiritual kaisar. Pada saat yang sama, budidaya tetua berambut perak bahkan lebih mengejutkan. Dia telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV3. Namun, tetua berambut perak itu masih belum bisa menandingi serangan gabungan tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming. Setelah bertukar beberapa gerakan, tetua berambut perak itu mundur terus-menerus. Ayo pergi,
Mundur. Di Xian panik. Kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Dia jauh lebih kuat dari apa yang Di Yi katakan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Dia berteriak dan berbalik untuk lari. Dentang. Ledakan. Tubuh utama Lu Ming bergabung dan sekali lagi bertukar pukulan dengan tetua berambut perak, memaksanya mundur puluhan mil. Bas. Tubuh kedua menyerang Di Xian. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua berambut perak itu berubah drastis. Dia tidak peduli dengan pertempuran itu. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang, muncul di depan Di Xian dalam sekejap. Dalam sekejap, dia mematikan 108 lampu pedang ke segala arah. Api energi mental di antara kedua alisnya melonjak. Pada ilustrasi sejuta formasi, formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Segala jenis formasi, segala jenis serangan, segala jenis formasi jebakan mengalir ke arah lelaki tua berambut perak dan Di Xian. Pada saat yang sama, 5 pedang terbang Phoenix Feather meluangkan waktu untuk membunuh. Tubuh utama Lu Ming juga telah tiba. Orang tua berambut perak mencoba yang terbaik untuk melindungi Di Xian, tapi situasinya berbahaya. Tuan muda, gunakan pesawat luar angkasa. Pria tua berambut perak itu meraung. Pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa, ya. Di Xian sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Setelah diingatkan oleh lelaki tua berambut perak itu, dia mengangguk berulang kali. Ruang di antara alisnya menyala dan senjata roh dengan 2 ujung tajam dan bagian tengah yang lebih tebal terbang keluar. Begitu senjata spiritual ini muncul, senjata itu meluas dengan cepat dan lapisan cahaya menyelimuti Di Xian dan lelaki tua berambut perak itu. Ayo pergi. Orang tua berambut perak mengaktifkan Zen Yuan-nya, dan pesawat luar angkasa bersinar. Dengan gemetar, itu langsung menghancurkan kehampaan dan menghilang. Dia tidak peduli dengan yang lain. Kamu ingin pergi. Ledakan. Prasasti penekan penjara menekan kekosongan, dan ruang dalam jarak ribuan mil meledak. Namun, pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa telah menghilang. Itu adalah senjata spiritual kaisar lainnya, dan itu adalah tipe pelarian. Lu Ming mengerutkan kening dan merasa kasihan. Pihak lain terlalu kaya dan memiliki segala jenis senjata spiritual kaisar. Pertama, ada tipe ofensif, lalu ada tipe defensif, dan sekarang, bahkan ada tipe pelarian. Di bawah kendali lelaki tua berambut perak, pesawat luar angkasa pemecah ruang itu begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap. Itu jauh lebih cepat daripada merobek kekosongan. Di Xian telah melarikan diri. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di, kamu mau kemana? Lu Ming berubah kembali ke wujud manusianya, senyuman dingin di bibirnya. Saat ini, Di sedang berusaha melarikan diri. Wajah Di penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Perbedaannya hanya beberapa bulan, tetapi kekuatan tempur Lu Ming sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Tanpa bantuan kuali 9 naga ilahi, dia mampu membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV3. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Di meraung di dalam hatinya, sangat tidak rela, dan pada saat yang sama melarikan diri untuk hidupnya. Bas! Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Lu Ming, murid Di berkontraksi dengan tajam. Itu adalah tiruan Lu Ming yang muncul di depan Di. Di, kali ini kamu tidak bisa membakar tubuh rohmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Suara Lu Ming terdengar dari belakang Di. Di belakangnya ada tubuh utama. Membunuh. Di sangat tegas dan langsung menyerang. Namun, budidayanya telah mengalami kemunduran hingga ke puncak alam bela diri kerajaan LV1 dan segudang tubuh meridian spiritualnya telah hancur. Kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan seluruh diagram susunan muncul, menjebak Di di dalamnya. Di, aku akan membunuhmu nanti. Lu Ming mencibir. Dia mengambil langkah maju dan menyerbu menuju medan perang tempat Xie Luan dan yang lainnya berada. 5 ahli kerajaan bela diri LV2 puncak hampir kehabisan akal. Mereka ingin melarikan diri, tetapi Xie Luan dan yang lainnya membuat mereka sibuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming memegang pedang pembuluh darah naga dan menebasnya 5 kali, satu demi satu. 5 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 terbunuh di udara. Semua orang di kota naga kekaisaran tercengang saat mereka memandang Lu Ming dengan bingung. 5 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 membunuh 5 orang dengan 5 tebasan. Efek visual dan dampaknya terlalu kuat. Di benua hutan belantara ilahi, ahli kerajaan bela diri tingkat kedua puncak akan menjadi salah satu yang terkuat. Tapi di tangan Lu Ming, dia lemah seperti ayam. Master Aliansi tidak terkalahkan. Master Aliansi tidak ada bandingannya. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak di kota naga kekaisaran. Banyak orang yang begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah dan mereka meraung marah. Pada saat ini, sosok Lu Ming tak tergantikan di hati mereka. Dia gigih dan tak tertandingi. Suara siulan terdengar gelombang demi gelombang.
Prestise Lu Ming telah mencapai puncaknya. Lu Ming mengangkat tangannya dan menekan ke udara. Kota naga kekaisaran segera menjadi tenang. Bas, Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Di Yi. Lu Ming, tahukah kamu orang seperti apa kami ini? Tahukah kamu siapa di Xian Gongzi itu? Sudah kubilang, kami berasal dari benua Yuan, keluarga Di, salah satu klan utama di benua Yuan. Jika Anda berani membunuh anggota keluarga Di, Anda sudah mati. Tuan muda di Xian tidak akan melepaskanmu. Seluruh benua hutan belantara ilahi akan dikuburkan bersamamu. Di Yi meraung. Sekte besar di benua Yuan Lu. Keluarga Di. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sudah lama menduga bahwa Di Yi, Di Xian, dan yang lainnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi kekuatan besar di benua Yuan. Murid Xieluan, Jenderal tua, dan yang lainnya berkontraksi, dan mereka tersentak. Sebuah sekte besar di Yuan Lu. Di Yi sebenarnya berasal dari Yuan Lu. Itu adalah benua Yuan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua hutan belantara ilahi atau reruntuhan ilahi. Legenda mengatakan bahwa di benua Yuan, para ahli sama seperti awan dan sama seperti hujan. Ada banyak sekali eksistensi yang telah melampaui alam kaisar bela diri. Seorang ahli tingkat itu bisa menghancurkan benua hutan belantara ilahi dengan menjentikkan jarinya. Setiap orang yang pernah mendengar rumor di benua Yuan merasa khawatir. Melihat ini, Di Yi mencibir dan berkata, Lu Ming, sebaiknya kau lepaskan aku. Mungkin aku bisa membantumu. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Sebelum Di Yi menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming tertawa dan memotongnya. Di Yi, kamu dulunya adalah penguasa suatu wilayah. Sekarang, untuk bertahan hidup, kamu menggunakan ini untuk menakutiku. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Lu Ming mencibir. Lu Ming, kamu. Di Yi sangat marah. Di Yi, sudah kubilang, kamu harus mati hari ini. Dan di Xian itu, jika dia berhenti di sini, tidak apa-apa. Tetapi jika dia keras kepala, keluarga Kaisar Yuan Lu akan dihancurkan bersama. Lu Ming berteriak, suaranya bergemuruh di seluruh kota naga kekaisaran. Paling-paling, keluarga Kaisar Yuan Lu akan musnah. Semangat kepahlawanan macam apa ini? Seberapa yakinnya dia? Di Yi tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, kaulah yang ingin menghancurkan keluarga Di. Kamu rabun jauh, kamu hanya seekor katak di dasar sumur. Lu Ming, tahukah kamu berapa banyak ahli yang ada di benua Yuan? Tahukah Anda betapa kuatnya keluarga Di? Beraninya kamu mengklaim bahwa kamu telah memusnahkan keluarga Di. Jika kata-katamu menyebar ke benua Yuan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Di Yi tertawa, seolah dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Jadi bagaimana jika aku kuat? Saat itu, saya berasal dari sebuah negara kecil di wilayah misterius di wilayah Tandus bagian timur. Pada saat itu, Istana Kaisar Surga juga merupakan raksasa, dan Anda, Di Yi, juga tinggi dan perkasa. Tapi bagaimana kabarmu sekarang? Lu Ming berkata dengan tenang, matanya penuh percaya diri. Di Yi tutup mulut, mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Di Yi, bukankah kamu selalu menginginkan esensi darah 9 naga? Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah garis keturunan 9 naga. Dengan itu, 9 garis keturunan naga membuka mulutnya, dan kekuatan melahap menyelimuti Di Yi. Sejak 9 garis keturunan naga miliknya menyatu dengan 9 tetes 9 esensi darah naga, kekuatan melahapnya telah meningkat berkali-kali lipat. Itu sangat kuat. Diselubungi oleh kekuatan melahap, esensi kehidupan, darah jantung, dan darah esensi Di Yi dengan cepat hilang dan dimakan oleh 9 naga. Di Yi, meskipun dia adalah penguasa suatu generasi dan memiliki pikiran yang keras, dia siap untuk dibunuh. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tetap berteriak ngeri dan berjuang sekuat tenaga. Namun, dalam ilustrasi sejuta formasi, perjuangannya sia-sia. Sesaat kemudian, esensi kehidupan Di Yi habis dimakan dan dia berubah menjadi mayat kering. Di kota naga kekaisaran, banyak orang melihat ke langit dengan ekspresi rumit. Di Yi juga dianggap sebagai tuan di generasinya. Dia telah merencanakannya selama 10.000 tahun dan hampir menyatukan benua hutan belantara ilahi. Jika bukan karena kemunculan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti Lu Ming, Di Yi akan berhasil dan menyatukan alam liar ilahi. Di Yi dikenal sebagai pahlawan di generasinya. Namun, pada akhirnya, dia mati di tangan Lu Ming. Dia benar-benar terjatuh. Biarkan upacara pendirian aliansi berlanjut. Lu Ming berbalik, turun, dan terbang menuruni kota naga kekaisaran. Suaranya menyebar ke seluruh kota. Master aliansi tidak terkalahkan. Teriakan mereka bergema menembus awan. Setelah pertempuran ini, prestise Lu Ming telah mencapai puncaknya. Adapun Yuan Lu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kebanyakan orang bahkan tidak memiliki konsep Yuan Lu.